Salam. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM, perkenalkan nama lengkap saya serta Iman C2 SPD. Nomor peserta PPG 2016 99 559889. Nomor induk mahasiswa PPG 211446409. Program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Asal perguruan tinggi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pada hari ini saya melaksanakan ujian kinerja pembelajaran di SMA Negeri 3 Gunung Stoli, Rabu 5 Oktober 2022 di kelas 10 materi tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Salam. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Pak. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sekaligus untuk menambah keberkahan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Teman-teman, mari kita awali pembelajaran kita dengan menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Berdoa dimulai. Mengucap syukur puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan kembali. Baik, sebelum kita melanjutkan, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yang judulnya Halo Halo Bandung di tempatnya masing-masing. Kita mulai 3, 2, ya. Bagaimana ketua kelas? Apa ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Atas nama siapa? Ada surat keterangan? Ada? Alasan? Izin. Hanya satu orang ya? Baik. Kita berharap semua pada minggu depannya kita hadir. Kepada kami semua, Bapak menanyakan dulu, apakah masih ingat dengan materi pembelajaran kita pada minggu lalu? Kira-kira ada yang tahu ya materi kita pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ya, disilakan. Yang menjadi materi pembelajaran pada minggu lalu yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Ya, benar sekali. Berikan aplaus. Nah, jadi materi kita pada minggu lalu adalah suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Nah, di mana suprastruktur yang tergolong di dalamnya ada 8 lembaga negara. Di antaranya adalah MPR. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan daripada setiap lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira siapa yang mengetahui apa tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga negara atau MPR ini? Apa tugas, fungsi, dan kewenangan? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Tugas dan fungsi dari MPR adalah melantik presiden dan wakil presiden. Benar sekali. Berikan aplaus buat teman. Tugas yang pertama yaitu melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Apakah ada yang bisa menambahkan tugas yang berikutnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang menjadi tugas dan fungsi dari MPR yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
Benar sekali, berikan aplaus. Jadi tugas yang berikutnya daripada MPR ini adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, tugas yang ketiga juga yaitu memutus usulan Dewan Perwakilan Rakyat asal putusan Mahkamah Konstitusi dalam memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan. Jadi itu salah satu ya contoh tugas MPR. Ya. Nah, tentunya lembaga negara ini tidak hanya berada di tingkat pusat, itu juga ada di tingkat daerah atau di tingkat desa. Misalnya di desa itu yang memegang kekuasaan di desa siapa? Yaitu kepala desa. Nah, kalau di desa itu juga ada lembaga legislatifnya, yaitu BPD. Nah, itu di tingkat desa. Kalau di tingkat kabupaten kota yang memegang kekuasaan di situ atau lembaga pemerintah di situ, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Kalau di tingkat daerah kabupaten kota ada juga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah. Siapa juga pemegang kekuasaan kehakiman di tingkat kabupaten kota ini? Yaitu pengadilan negeri. Jadi di sini kita tahu bahwa lembaga negara itu tidak hanya berada di tingkat pusat, itu mulai dari tingkat desa sampai pada tingkat pusat. Sudah paham ya? Baik, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah materi pokoknya kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, submateri pokok yaitu tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi tugas, fungsi lembaga-lembaga negara. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menguraikan lembaga-lembaga negara. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis ya bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, apa kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu bentuk diskusi kelompok. Ya, Bapak minta perhatian seluruh anak-anak kami, di mana di layar Infocus ada artikel berita kasus. Ya, ini artikel berita kasus yang pertama, yaitu kursi anggota dewan kosong di sidang tahunan MPR. Ini nanti yang anak-anak kami identifikasi. Berita kasus yang kelima, yaitu BPK mengeluarkan opini tidak wajar atas dugaan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten. Jadi inilah yang anak-anak kami nanti identifikasi. Dan sebelumnya Bapak akan berikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk membentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk pada minggu yang lalu. Bapak akan berikan kesempatan dengan tertib bergabung dengan kelompok ini masing-masing perwakilan kelompok untuk menentukan
ya judul artikel berita kasus yang ada nantinya diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ini silakan duduk. Ini dari kelompok 1, apa judul artikel berita? 236 kursi anggota Dewan Konstitusional. Kelompok 5. Juga artikel berita kami yaitu BPK memberikan opini tidak wajar atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten. Baik, jadi semuanya sudah memilih menentukan judul artikel kasus berita, ya, artikel berita kasus yang Anda diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak berikan waktu dan kesempatan untuk bergabung dengan kelompoknya dengan tertib. Disilakan. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Bapak akan bagikan LKPD. Jadi di LKPD yang Bapak bagikan nanti ada pertanyaan. Misalnya apa judul artikel berita yang Anda pilih. Nah, yang kemudian di dalam pertanyaan berikutnya tuliskan apa masalah yang Anda identifikasi. Ya, tentunya nanti anak-anak kami mendiskusikannya bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya dan silakan didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Ini kelompok 2. Kelompok 5. Baik, jadi silakan dulu diperhatikan di LKPD yang sudah Bapak bagikan itu ada petunjuk ya pengerjaannya. Silakan anak-anak kami mengikuti petunjuk yang ada di LKPD. Nah, sekarang diberikan kesempatan untuk anak-anak kami untuk mengerjakannya. Bapak berikan waktu 7 sampai 8 menit. Setelah itu nanti akan dipresentasikan. Disilakan. Ini kelompok 4. Ya. Bapak berharap ya. Silakan bagi tugasnya. Ada yang mencatat, ada yang mencari. Ya. Untuk mengumpulkan informasi, silakan gunakan buku referensi, buku PPKN kelas 10 dan buku referensi yang lain. Yang diidentifikasi oleh kelompok 4. Bagaimana kelompok 5? Ada kesulitannya? Tidak. Tapi masalah yang diidentifikasi oleh kelompok 1 kursi anggota dewan ya, atau DPR dan DPD tidak menghadiri sidang tahunan DPR. Bagaimana kelompok 2? Masalah yang diidentifikasi. Berarti oknum hakim ya, oknum hakim mangkir dalam melaksanakan
tugas, itu masalah yang boleh diidentifikasi. Pada kelompok 3 itu yang ada identifikasi. Berarti terpidana kasus penyeludupan narkoba yang berlaku di Indonesia melakukan gerasi ke presiden. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Ya, waktunya sudah selesai, sudah cukup. Sekarang waktunya kita mempresentasikan. Nah, untuk lebih baik posisi kita, Bapak berikan kesempatan dulu untuk kembali ke tempat posisi kita semula. Baru nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Bapak berikan kesempatan pada kelompok 1, disilakan. Hari ini, yang pertama kata pengantar oleh saya sendiri, pembacaan hasil diskusi, sesi tanya jawab dan penutup. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu pembacaan hasil diskusi yang dibacakan oleh teman kami Clara di Posda. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Judul artikel yang kami pilih adalah 236 kursi anggota Dewan kosong di sidang tahunan MPR. Dari artikel berita yang kami pilih, ada masalah yang diidentifikasi, yaitu anggota DPR dan DPD tidak hadir pada sidang tahunan MPR. Yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan terkait permasalahan tersebut adalah yang pertama MPR, yang kedua DPR, dan yang ketiga adalah DPD. Lembaga tersebut memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan terkait permasalahan tersebut karena MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang solusi atau gagasan dari kelompok kami terkait permasalahan tersebut adalah seluruh anggota DPR dan DPD semestinya hadir dalam sidang tahunan MPR. Karena dalam sidang tahunan MPR, para pelaksana kedaulatan rakyat, yakni lembaga negara, menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan, wewenang dan tugasnya kepada rakyat. Kesimpulan yang kami dapat dari permasalahan tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga legislatif dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang berbeda. Anggota DPR dan DPD semestinya hadir pada sidang tahunan R. Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, di mana setiap anggota dewan wajib mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakilinya atau konstituen, sehingga menjadikan mereka wakil rakyat. Demikian pembacaan hasil diskusi kami dari kelompok 1.
Demikian acara kedua kita yaitu pembacaan diskusi. Sekarang kita masuk pada acara ketiga kita yaitu sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari teman-teman dipersilakan. Ya, silakan berdiri. Pertanyaan saya, bagaimana perbedaan susunan keanggotaan MPR dengan DPR? Pertanyaannya, bagaimana perbedaan susunan kedudukan DPR dan DPD? Langsung dijawab? Ya, disilakan. Pada teman kami Olivia Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu bagaimana perbedaan susunan keanggotaan MPR dengan DPR. Perbedaan susunan keanggotaan MPR dan DPR adalah anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan ini diresmikan melalui keputusan Presiden. Sedangkan anggota DPR adalah anggota partai politik serta pemilu yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum legislatif. Demikian, apakah jawaban diterima? Baik, berarti sudah bisa ditangkap ya dari kelompok penanya. Baik, kami kembalikan kepada kelompok 1 untuk menutupnya. Baik teman-teman, demikian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Kali kita berikan A+. Silakan duduk kembali. Ya, silakan kelompok 2. Menjadi artikel berita yang kami dapat yaitu KY dan MK gelar 2 sidang MKH 3 hakim dijatuhi dengan paut. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Bagaimana perbedaan kewenangan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung? Bagaimana, sudah ditangkap pertanyaannya? Sudah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita dari kelompok 4 yaitu Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terbatas mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sekarang kelompok 3. Kepada kelompok 3 disilakan. Judul artikel berita yang kami pilih adalah terpidana kasus Balinan ajukan gerasi ke Jokowi. Ya, dari kelompok 5 ya. Ya, disilakan. Pertanyaan saya adalah apakah ada hak presiden selain gerasi? Ya, pertanyaan dari kelompok 5. Ya, silakan duduk nah. Adakah hak presiden selain daripada memberikan gerasi? Polisi diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bagaimana kelompok 5? Sudah cukup jelas jawaban dari kelompok 3. Jelas ya, berarti tidak hanya selain gerasi ya. Baik, kita cukupkan mungkin itu saja dari kelompok 3 dan kembali kita berikan A+ buat kelompok 3. Kita lanjutkan pada kelompok 4. Disilakan. Baik teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang terdiri dari 5. Di antaranya adalah 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Baik, mari kita berikan A+ buat kelompok. Pertanyaan kami, bagaimana hubungan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dengan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu? Peran Bawaslu sangat penting dalam memberikan informasi objektif karena Bawaslu memiliki catatan pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu. Disilakan kepada kelompok 5. Yang menjadi artikel berita yang kami pilih adalah BPK memberikan opini tidak wajar. Masalah yang diidentifikasi adalah laporan keuangan pemerintah daerah tidak disajikan secara wajar. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya mau. Ya, disilakan
2 ingin bertanya, apa saja opini BPK terhadap pelaksanaan audit keuangan selain opini tidak wajar? Ya. Bagaimana kelompok 5 sudah ditangkap pertanyaannya? Sudah. Baik, silakan duduk kembali. Silakan menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja opini BPK terhadap pelaksanaan audit keuangan selain opini tidak wajar? Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, opini wajar dengan pengecualian atau WDP, tidak memberikan pendapat atau TMP. Demikian saja hasil dari. Ya, bagaimana kelompok 2 sudah bisa ditangkap jawaban dari kelompok 5? Bisa? Baik. Terima kasih. Jadi mari kita kembali berikan A+ buat kelompok. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan. Baik, kepada anak-anak kami semua, kita sudah mendengarkan semua hasil diskusi kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 5, dan tentunya anak-anak kami sudah mengidentifikasi masalah ya, yang Anda diskusikan bersama dengan kelompoknya. Di mana kelompok 1 yaitu mengidentifikasi masalah tentang DPR dan DPD tidak menghadiri sidang tahunan MPR. Sedangkan yang diidentifikasi oleh kelompok 2 yaitu oknum hakim mangkir dalam melaksanakan tugas. Yang diidentifikasi oleh kelompok 3 yaitu terpidana kasus penyelundupan narkoba berupa heroin di Indonesia mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden. Yang diidentifikasi oleh kelompok 4 tadinya juga hasil Pilpres yang telah diumumkan oleh KPU. Nah, sedangkan kelompok yang terakhir tadi, kelompok 5, yang mereka identifikasi adalah laporan keuangan pemerintahan daerah di cara tidak wajar. Nah, mari kita bersama-sama mengambil kesimpulan, ya, kesimpulan dari hasil yang sudah diidentifikasi oleh kelompok 1. Apa yang menjadi kesimpulannya? Di mana tadi yang mereka identifikasi adalah DPR dan DPD tidak menghadiri sidang tahunan MPR. Mari kita menyimpulkan secara bersama-sama. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Ketentuan keanggotaan MPR tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1945. MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Dari 2 paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari
partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. 7. Menetapkan peraturan tertib dan kode etik MPR. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. DPR memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, serta fungsi pengawasan. DPR memiliki hak adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul, pendapat, dan hak imunitas. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Ya, betul sekali Nak. Jadi kesimpulan dari seluruh materi kita pada pembelajaran kita hari ini, dan dengan kita sudah membahas ya apa tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara, apa yang sudah didiskusikan bersama dengan kelompoknya, Bapak yakin dan percaya anak-anak kami sudah dapat mengetahui, dan untuk itu Bapak coba tanya kembali. Ada 3 fungsi daripada DPR. Ya, silakan siapa yang bisa menjawab. Ya, silakan Nak. Silakan berdiri. DPR memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, serta fungsi pengawasan. Ya, betul sekali. Berikan aplaus buat teman. Nah, ada 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, tentunya kalau fungsi legislasi ini yaitu merancang atau membuat daripada undang-undang, ya, atau mengajukan daripada rancangan undang-undang. Nah, fungsi daripada anggaran ini tentunya menentukan daripada anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Sedangkan fungsi pengawasan ini kita ambil contoh seperti DPR memanggil daripada pihak kepolisian untuk memintai keterangan mengenai kejadian atau kasus yang sedang dialami oleh Sabo. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, di mana kekuasaan lembaga negara di Indonesia itu ada 3, yaitu kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan ketiga kekuasaan yudikatif. Baru ada BPK, ya. Nah, di mana kekuasaan legislatif ini tergolong 3 bagian, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Di mana tugas daripada legislatif ini yaitu membuat daripada undang-undang. Ya, membuat daripada undang-undang. Nah, sedangkan kekuasaan eksekutif ini yaitu presiden dan wakil presiden. Apa tugasnya? Yaitu menjalankan daripada undang-undang. Nah, yang ketiga, kekuasaan daripada yudikatif ini apa? Kekuasaan yudikatif dulu tergolong atas 3, yaitu MK, MA, dan KAD. Nah, tugasnya yaitu untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, yang kemudian adalah BPK. BPK ini memiliki otoritas tersendiri yang khusus untuk memeriksa daripada keuangan negara.
Jadi di sini kita ketahui bahwa kedelapan lembaga negara yang kita pelajari pada saat ini, mereka berbeda-beda tugas, berbeda fungsinya, dan juga kedudukannya. Demikian saja nak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana dengan pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita mengakhiri, ada tugas anak-anak kami. Bapak periksa minggu depan ya. Silakan dikerjakan materi kita pada minggu depan, yaitu membahas mengenai tata kelola pemerintah. Demikian saja nak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga materi kita yang sudah kita bahas pada pagi hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang kemudian Bapak berharap anak-anak kami tetap semangat belajar, jangan sampai ada yang tidak hadir pada minggu depan, ya. Yang kemudian silakan jaga kesehatan, ya. Demikian saja, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Terima kasih nak, silakan duduk. Baik, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu pada minggu depan. Selamat pagi, Yahobu. Yahobu.